Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam ibadah keluarga tanggal 2 September tahun 2020. Mari kita mengambil saat teduh. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan bagian dari Alkitab yang akan kita renungkan dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu untuk menyertai kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Berkati Ibu Pendeta Lantika Ningrum yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hikmat dan roh dari Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 demikian. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Selamat malam saudara yang terkasih. Bersyukur karena pada malam hari ini kita kembali bersama-sama beribadah dengan keluarga. Pada malam hari ini dalam ibadah Patuen kita, sekaligus kita akan melaksanakan cawisan Hari Raya Persembahan tahun 2020 GKJ Jemaat Keraksaan. Hari ini kita bersama merenungkan dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 dengan tema memberi di tengah keterbatasan. Saudara yang terkasih, kalau kita ingat pada awal-awal merebaknya virus corona di Indonesia dulu,
Ada orang-orang yang mengeluh karena mahalnya harga masker, karena mahalnya hand sanitizer, kurangnya APD bagi tenaga medis, dan juga ada yang harus bersedih karena di PHK atau dirumahkan oleh perusahaannya akibat imbas ekonomi yang diterima. Bahkan ada juga yang kecewa kepada pemerintah karena merasa mereka tidak mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah, padahal mereka sangat membutuhkan. Ada banyak hal, ada banyak orang-orang yang merasa takut, kecewa, dan mengeluh atas situasi yang ada. Tetapi di balik semua itu kita juga tahu ada orang-orang yang dengan cinta mau berbagi kasih dengan sesama. Walaupun mereka sendiri juga terbatas, walaupun mereka sendiri juga merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang mengeluh tadi. Ada orang-orang yang mau berbagi cinta, berbagi kasih, mengumpulkan uang untuk dikumpulkan bersama-sama membeli APD bagi para tenaga medis. Ada yang berbagi sembako kepada tetangganya, ada yang berbagi makanan, dan bahkan di beberapa tempat ada yang berbagi sayuran dan ditaruh di depan rumah dan siapapun boleh mengambil secukupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyatanya di tengah ketidakmudahan dan keterbatasan secara global yang semua harus merasakan ini, masih ada banyak orang yang tergerak hatinya, masih ada banyak orang yang berbelas kasihan dan memiliki cinta bagi sesamanya. Hari ini kita bersama telah membaca kisah tentang seorang janda miskin. Memang tidak diceritakan secara detail mengapa dia menjadi seorang janda. Tetapi yang jelas pada waktu itu seorang janda, dia bisa dibilang janda miskin karena dia ditinggalkan suaminya dan mungkin dia tidak memiliki anak laki-laki sehingga dia tidak memiliki hak sosial atas warisan dari suaminya, dan bahkan dia juga dianggap aib bagi keluarga besarnya, sehingga dia juga tidak bisa kembali ke dalam kehidupan keluarga besarnya. Dan bagi orang-orang seperti inilah mereka adalah orang-orang yang menerima kasih dan pemeliharaan Allah. Bahkan kita baca dalam Keluaran 22 ayat 22 dan 24. Keluaran 22 ayat 22 dan 24 di sana dituliskan bahwa orang Israel diingatkan oleh Allah sendiri supaya mereka tidak sekalipun menindas janda dan anak yatim. Mengapa? Karena janda, anak yatim, mereka tidak memiliki kekuatan sosial. Mereka ada di dalam posisi yang tidak memiliki pelindung. Mereka ada dalam posisi yang rapuh dan gampang dilukai oleh orang lain. Tentu hal ini Keluaran 22 ayat 22 sampai 24 ini kontradiksi dengan apa yang diingatkan Yesus dalam Markus 12 ayat 40 yang mendahului cerita ini. Tentang ahli Taurat yang sangat memahami Taurat, yang tentu mereka tahu bagaimana tugas tanggung jawab mereka kepada para janda dan anak yatim. Tetapi mereka dengan tega juga menelan rumah janda-janda dan mengelabui dengan doa-doa yang panjang. Maksudnya adalah mereka tega untuk mengambil keuntungan dari janda yang telah percaya atas doa-doa yang mereka berikan dan sedikit pun tidak menaruh curiga kepada para ahli Taurat ini. Mereka, para ahli Taurat ini meminta dan menerima persembahan dalam jumlah yang besar dari janda-janda dan memanfaatkan kesediaan para janda itu untuk menolong para hamba Allah ini. Dengan kebohongan dan penipuan, mereka meminta para janda ini mempersembahkan lebih dari yang mereka mampu, lebih dari yang mereka bisa. Kemudian para ahli Taurat ini hidup mewah dari persembahan-persembahan yang telah mereka terima ini.
Tentu ini adalah salah satu kritik sosial Yesus kepada para ahli Taurat. Dan juga cerita kita yang kita baca pada hari ini, itu adalah salah satu kritik sosial Yesus bagi para ahli Taurat. Mereka yang hidup dengan berkelimangan harta, mereka yang menerima persembahan dan menggunakannya untuk foya-foya. Di tengah kontradiksi itu, Yesus mencontohkan seorang janda miskin yang dilihatnya memasukkan persembahan di peti persembahan. Yesus memperlihatkan bagaimana ketulusan janda itu. Dia rela memberikan apa yang dia miliki dari hasil kerja kerasnya. Ayat 42 menuliskan bahwa janda ini mempersembahkan 2 peser. Peser atau lepton dalam bahasa Yunani. Atau 2 peser ini bisa dibilang 1 duit. Kuadran. Mata uang terkecil Romawi pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 peser atau 1 lepton mata uang Yunani pada saat itu adalah mata uang yang terkecil, koin yang terkecil dan tidak berharga di antara koin-koin yang beredar di Yahudi pada saat itu. 1 lepton, 1 peser nilainya sama dengan 6 menit kerja dari rata-rata upah harian. Kita tahu upah harian yang ada saat itu adalah 1 dinar per hari. Berarti apa yang dipersembahkan oleh seorang janda ini tadi 2 peser sama halnya dengan 12 menit hasil kerja dia. Kita bayangkan betapa rapuhnya janda ini. Dia hanya mampu bekerja selama 12 menit di dalam sehari. Tidak banyak, sangat sedikit. Tetapi dengan ketulusan dari apa yang dia miliki itu, dari keterbatasannya, dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya itu, dia menaruh cinta yang besar untuk Tuhan. Dia rela memberikan persembahan yang dia punya, hasil kerja kerasnya, yang hanya dia mampu bekerja 12 menit dalam sehari itu dia persembahkan dengan tulus dan sukacita. Dan kita lihat, bukan jumlah yang dilihat oleh Yesus, tetapi kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang terkandung dari persembahan yang diberikan itu. 2 Korintus 9 ayat 7 menuliskan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, GKJ Keraksaan akan melaksanakan peringatan Hari Raya Persembahan pada hari Minggu besok, Minggu 6 September 2020. Tentu ini adalah hari raya sukacita yang akan sangat berbeda karena Hari Raya Persembahan kali ini kita lakukan dalam keterbatasan dan keprihatinan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Akan sangat berbeda karena belum semua warga bisa bersama-sama beribadah di gereja. Akan sangat berbeda karena lelang natura yang biasanya heboh, yang biasanya rame, akan kita lakukan secara online. Dan akan sangat berbeda tentunya peringatan Hari Raya Persembahan kita tahun ini dengan persembahan Hari Raya Persembahan di tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi tidak akan semeriah biasanya. Tetapi semuanya itu tentu tidak akan menjadikan kita mengeluh. Tidak akan menjadikan kita menyalahkan situasi. Tetapi dengan keterbatasan dan keprihatinan yang ada saat ini, tidak akan pernah menghilangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak akan menghilangkan rasa syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Seperti halnya orang-orang tadi di depan yang saya ceritakan, dalam ketidakmudahan hidup di masa pandemi COVID-19 ini, mereka tetap punya cinta yang besar bagi sesamanya dengan berbagi berbelas kasih kepada sesamanya. Ada yang berbagi sembako, ada yang berbagi makanan, berbagi sayuran, bahkan menyumbangkan uangnya untuk membeli APD bagi tenaga medis. Sama halnya dengan janda miskin dalam keterbatasan dan kerapuannya, masih tetap setia menghaturkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Maka mari
kita pun dengan penuh syukur apapun kondisi kita saat ini, apapun keterbatasan kita saat ini, mari kita akan mempersiapkan, mari kita pun juga akan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terbaik, karena Tuhan pun selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, baik saat suka maupun saat duka sekalipun. Bukan besarnya, bukan jumlahnya, tetapi yang terbaik yang telah kita persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat jumlah dan besarnya, tetapi Tuhan melihat kasih, pengabdian, pengorbanan dari setiap persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan namanya. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita akan menjadi orang-orang yang dikasihi Allah karena kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan mari kita akan bersama mempersiapkan hati kita untuk kita masuk, mempersiapkan diri di dalam Hari Raya Persembahan tahun 2020. Mari bersama kita akan berdoa. Kami menyadari bahwa kami sangat terbatas Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal yang harus berubah secara tiba-tiba dan kadangkala kami merasa terkejut akan hal itu. Dan kami pun juga menyadari kadang kami mengeluh akan situasi yang harus kami hadapi ini. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika mungkin kami mengeluh dan kami kurang bersyukur atas penyertaan Tuhan yang masih tetap diberikan kepada kami. Atas nafas hidup, atas kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, bahkan di tengah keterbatasan yang harus kami hadapi sekalipun ini, mampukanlah kami untuk mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang Hari Raya Persembahan tahun 2020 ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi biarlah perbedaan ini tidak akan pernah melunturkan rasa syukur sukacita kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk terus dapat bersyukur atas cintamu itu, atas kasihmu, atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah diri kami Tuhan, sertai kami, mampukan kami untuk terus dapat menyiapkan, menghaturkan yang terbaik melalui persembahan yang akan kami berikan dalam hari raya unduh-unduh nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua. Hidupku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Persembahan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk atau di kantor gereja saat jam buka kantor. Demikian pula Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya di kotak pada saat ibadah minggu. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 450. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Semoga wabah COVID-19 dapat segera teratasi dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai semua warga sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak yang bersekolah dapat bersekolah kembali dengan baik. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami semua seluruh bangsa Indonesia dapat beribadah bersama-sama di tempat ibadah masing-masing. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dengan kesehatan yang baik, dengan keamanan yang baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia terbebas dari wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit, warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan, dan anak-anak yang sedang belajar di rumah.
Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami semua warga jemaat, sehingga kami semua walaupun di dalam keadaan yang kurang nyaman, kami tetap bisa melihat bahwa Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi para pelayan gereja, kiranya Tuhan senantiasa menyertai Ibu Pendeta beserta keluarga, para penatua, diaken beserta keluarga, para pamong, anak beserta dengan keluarga mereka masing-masing, para pengurus kelompok, para pengurus badan-badan pembantu majelis jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga mereka semua senantiasa dapat melayani dengan hikmat dan cinta dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang ada di jemaat Tuhan ini, dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga setiap keluarga milik Tuhan ini senantiasa ada dalam sukacita di setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi bagian kemuliaan nama Tuhan melalui pengelolaan persembahan dan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh rangkaian doa dan syafaat kami. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari dengan tetap penuh semangat dan sukacita kita menghadapi hari-hari yang diberikan Tuhan. Walaupun di dalam ketidaknyamanan, tetapi kita tetap dapat melihat bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 439, bait yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila
Dan kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah bersama dengan keluarga kita akhiri dengan penuh sukacita, dan kita pun juga akan bersama dengan keluarga kita menyiapkan persembahan yang terbaik yang akan kita haturkan kepada Tuhan walau di tengah keterbatasan yang ada. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Cinta Kasih dan Pengharapan, Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.